Ini ada pertanyaan bagus ya dari Mas Lukman Adi. Load balance GSM, Bang katanya gitu. Nah maksudnya load balance GSM gimana sih gitu? Kita bahas ya. Apakah GSM itu, internet GSM itu tidak bagus untuk load balance? Jawabannya adalah tergantung di lokasi kita, gimana jaringan GSM-nya. Nah di sini kan disebutkan dengan operator yang sama ya. Load balance GSM bisa dilakukan dengan operator yang sama dan dengan menggunakan operator yang berbeda. Oke. Tadi di awal saya bilang tergantung di lokasi kita. Kenapa? Karena misalnya kalau kita lihat ya band 4G Indonesia, teman-teman perhatikan di band 4G Indonesia itu kan ada bandnya ya. Satu operator itu punya banyak band. Nah ini seperti Telkomsel ada 4 band, XL ada 3 band, Indosat ada 3 band. Nah tergantung di lokasi kita dapatnya band berapa dan bagus atau tidak gitu. Misalnya yang pernah saya lakukan itu dipakai modem Orbit Max ya, di band 40 saya pasang 2 modem Orbit Max di band 40 itu bagus. Itu untuk di lokasi saya dan itu speednya bisa sampai ratusan Mbps lah di band 40. Nah kalau di lokasi kita itu kurang bagus, maka tidak disarankan untuk dilakukan load balance karena nanti jomplangnya sangat tinggi gitu. Misalnya di speed test sekarang itu dapat 50 Mbps. Lalu di speed test lagi 5 menit lagi itu dapatnya cuma 10 Mbps. Nah, itu bukan makin bagus jaringan tapi makin nyungsep gitu. Makin merongos. Makin pusing tuh jaringannya. Jadi bukan dapat awalnya kita melakukan load balancing supaya internet kita lebih stabil, tapi karena kita melakukannya dengan salah, maka akibatnya jaringan kita makin kacau balau. Nah, gimana sih cara solusinya kalau kita mau menggabungkan dua modem GSM itu bisa menggunakan namanya static routing. Static routing itu seperti apa? Misalnya contohnya seperti ini. Oke, sebentar ya saya login di Mikrotik ya. Nah, Mikrotik. Jadi teman-teman bisa misalnya dalam satu Mikrotik itu ada banyak modem, teman-teman bisa bikin static routing seperti ini. Misalnya routing marketplace itu diarahkan ke modem di Ethernet 2. Routing TikTok diarahkan ke modem di Ethernet 5 gitu. Dan seterusnya kalau teman-teman punya 3 modem ya udah diarahkan aja dibikin static route seperti itu. Jadi tinggal kita bikin di firewall dan di mangle kita bikin. Nah, sebenarnya ini ya kita bikin static route untuk traffic Instagram. Jadi kita tangkap dulu. Nah, itu cara bikin static route udah ada videonya dan juga udah ada artikelnya. Nanti saya taruh artikelnya di kolom deskripsi. Nah, jadi kalau untuk GSM itu bisa, nggak ada masalah dengan catatan koneksinya stabil gitu. Dan saran saya kalau bisa teman-teman itu melakukan load balance jika koneksinya stabil di band 40 jika menggunakan Telkomsel ya. Tapi sepengalaman saya Telkomsel memang yang paling stabil, belum ada yang mengalahkan Telkomsel. Namun teman-teman bisa lebih menghemat juga kalau teman-teman menggunakan static route. Kalau teman-teman dulu ingat ya, dulu ada paket Bayu, paket YouTube Unlimited gitu kan. Nah itu kan banyak tuh dihajar sama pemain-pemain GSM. Jadi dibeli kartu Bayu 1, dipasang paket YouTube-nya, lalu diarahkan traffic YouTube-nya ke kartu Bayu tersebut. Nah itu dulu sampai ketika mungkin udah banyak ya, terlalu banyak yang menggunakan dan terlalu banyak yang share-share juga di sosial media, jadi ketahuan deh sama orang Bayunya sehingga paket itu dicabut gitu. Jadi sering-sering lah kalian share kalau yang kayak gitu ya, biar dicabut semuanya. Jadi kalau kita share ke grup, ya itu tadi kendalanya kalau yang hal-hal seperti itu. Karena kita nggak tahu kan di grup itu kita nggak bisa kontrol itu orang dari mana aja gitu. Ternyata mungkin ada orang dalam atau gimana kan. Nah mereka lapor dan dicabut lah itu. Itu sih asumsi saya ya. Tapi nggak tahu juga mungkin dari pihak Bayunya memang mencabut ya. Tapi sih banyak ya gitulah mungkin ya. Nah jadi teman-teman kalau
teman-teman mau load balance GSM itu tetap bisa, nggak ada masalah, baik itu dengan operator yang sama ataupun operator yang berbeda. Ada nggak saya yang menggunakan operator yang berbeda? Ada. Saya akan contoh lihatkan ya di Mikrotik ya. Ini saya lihat. Ini adalah, nah ini saya menggunakan load balance di 1 XL, yang kedua adalah Telkomsel. Itu saya lakukan. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini firewall di bagian mangelnya. Nah ini load balance kan. Ini inputnya Ethernet 2 dan Ethernet 3, outputnya ke BRICS. Nah ini adalah dua GSM load balance, tapi dia menggunakan dua operator yang berbeda antara XL dan Telkomsel. Kalau static routing, saya tadi udah contohkan ya. Saya juga ada juga static routing untuk ini adalah static routing untuk kartu Telkomsel dan Indosat. Ya. Nah ini adalah static routing yang saya set untuk kartu Indosat. Jadi traffic seperti TikTok, snack video dan YouTube saya arahkan ke Indosat, yang lainnya itu saya arahkan ke Telkomsel. Jadi teman-teman tinggal eksperimen aja sesuai dengan di lokasi. Jadi kita kalau tentukan metode yang paling cocok gitu, apakah itu di load balance atau di static routing, itu sesuai dengan di kondisi di lokasi kita. Jadi jangan dikotak-kotakin ya, yang harus lebih bagus di load balance, harus lebih bagus di static routing. Kata si A load balance bagus, kata si B di static routing bagus, itu nanti stres kita. Jadi kita harus uji coba di lokasi, kita coba load balance. Oh ini nggak bagus, hasilnya kayak gini. Kita coba static routing. Oh ternyata di sini cocoknya static routing. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.